Oke, nah hari ini kita akan belajar mengenai apa? Pertidaksamaan irasional. Oke, kalau kemarin kita udah belajar mengenai bentuk pertidaksamaan rasional, hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan irasional. Apa sih Pak itu Pak? Oke, dari kata irasional kita udah tahu bahwa itu pasti nanti berkaitan dengan bentuk yang ada akarnya. Iya, betul. Nah, kita tahu di sini ada bentuk umum dari pertidaksamaan irasional nih, di mana eh, kita melihat di sebelah kiri wajib harus bentuknya akar. Pak, kalau misalkan sebelah kiri nggak ada akarnya gimana? Kita ubah sedemikian sehingga supaya bentuk yang kiri itu ada akarnya. Lihat, di sini ada berbagai jenis karakteristik bentuk dari pertidaksamaan rasional, di mana akar fx lebih dari k dan akar fx kurang dari k, di mana sebelah kanan ini berupa bilangan ya atau konstanta dan positif. Ini kan positif ya. Dan kemudian ada lagi nih akar fx lebih dari negatif k dan akar fx kurang dari negatif k. Nah, ini di sebelah kanan bernilai negatif atau bilangan negatif. Pak, tandanya atau hanya cuma lebih dari dan kurang dari aja? Lebih dari atau sama dengan juga nggak? Iya, jadi ini saya cuma ngambil sampel ya. Tandanya kan ada 4 ya, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih dari dan kurang dari. Tandanya tetap ada 4, cuma di sini saya ambil sampelnya aja. Oke, tadi di sebelah kanan ada ruasnya langsung positif dan ruasnya negatif. Nah, itu tentu pengerjaannya nanti berbeda ya. Dan kemudian kedua ruas itu ada akar. Ini juga berbeda lagi pengerjaannya dari yang ini. Dan kemudian yang sebelah kiri akar dan sebelah kanan tidak akar. Dan yang jadi masalah adalah ketika ruas kanan itu bentuknya itu bisa bernilai positif apa negatif. Maksudnya Pak? Oke. Langsung aja yuk kita lihat. Tapi sebelum masuk, kita lihat dulu definisinya. Apa sih definisinya, Pak? Oke, definisi pertidaksamaan irasional adalah suatu bentuk materi pertidaksamaan yang memiliki fungsi berada pada bawah tanda akar, baik itu fungsi pada ruas kiri, ruas kanan, atau pada keduanya. Artinya, fungsinya pasti memuat tanda akar. Contoh ini sebelah kiri, ini sebelah kiri. Ini keduanya akar. Jadi pasti fungsi itu berada di bawah tanda akar. Salah satunya bisa bisa keduanya. Oke, itu definisinya. Sekarang kita lanjut ke langkah pengerjaan. Langkah pengerjaan yang pertama adalah kita menaruh bentuk akar pada ruas kiri. Artinya, posisikan bentuk akar di ruas yang kiri semua. Jangan ruas kanan karena nanti bingung bacanya. Jadi, kita sepakat bahwa akarnya harus di ruas kiri semua. Pak, nanti kalau akarnya di kanan ya kita pindahkan ke kiri. Gitu, oke. Nah, kemudian langkah kedua adalah cari syarat di dalam akar. Kita tahu bahwa di dalam akar tidak boleh bernilai negatif ya, maka harus fx lebih dari atau sama dengan 0. Pak, kok lebih dari atau sama dengan 0? 0 memang boleh. 0 boleh. Yang penting di dalam akar tidak bernilai negatif alias 0 dan positif pasti boleh. Karena 0 tidak merupakan bilangan negatif ya. Dan tentu positif wajib dalam ini. Jadi syarat yang penting adalah ini. Fx lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian step selanjutnya adalah lihat soal itu apakah ruas kanannya selalu positif. Artinya kalau selalu positif berarti dia bilangannya K ya. K itu kan pasti positif 1, 2, 3, 4. Selalu negatif berarti negatif K gitu. Berarti negatif 1, negatif 3 itu ruas kanannya. Dan atau bisa keduanya. Nah, yang jadi masalah itu atau bisa keduanya. Artinya di sebelah kanan itu bisa bernilai positif atau bernilai negatif. Contohnya yang mana, Pak? Contohnya yang bentuk yang ini. Kok bisa, Pak, yang ini? Lah, kalau kita lihat uh, output dari bentuk ini pasti adalah bernilai positif. Paling kecil 0, ya enggak? Tapi output di sini kan bisa dia bernilai negatif atau positif. Ya enggak? Karena kan bentuk ini lebih besar dari bentuk ini. Di mana bentuk ini bisa sama-sama positif atau bisa juga bentuk ini negatif, ini positif. Ya enggak? Tapi kalau bentuk ini kenapa dia tidak termasuk bentuk yang ruas kanan tidak tahu nilai positif atau negatif? Karena lihat, bentuk ini pasti outputnya selalu positif. Ya kan? Bentuk ini kalau di sini positif, di sini jauh lebih besar harus positif. Mungkin negatif enggak? Tidak. Karena bentuk di sebelah kanan harus lebih besar daripada bentuk yang kiri. Orang bentuk yang sebelah kiri aja udah positif, pasti bentuk yang kanan jauh lebih besar dari positif, makanya positif-positif. Yang bermasalah ketika tandanya ruas kanan itu kurang dari ruas kiri ya, atau ruas kiri lebih besar dari ruas kanan dan ruas kanannya berubah fungsi. Oke, jadi ini yang bermasalah. Maka nanti step pengerjaannya khusus sendiri. Nah, berarti atau bisa keduanya ya ini ya.
Berarti ruas kiri kanannya bisa positif atau bisa negatif. Nah, sekarang kita masuk. Kalau bentuknya positif, berarti bentuk yang mana? Kalau yang kita lihat di bentuk umum, bentuk yang ini ya, kan selalu positif ini, K-nya. Ya kan? Berarti kita pengerjaan yang mana? Oh, pengerjaannya langsung solusinya adalah kita kuadratkan. Artinya bahwa bentuk ini dengan bentuk ini kita kuadratkan, kita cari bentuk penyelesaiannya dengan cara nanti kita iriskan dengan si akar. Nah, gitu. Jadi untuk yang selalu positif adalah GX-nya kan selalu positif nih. Maka kalau bilangan positif, ya, contohnya ya, 5 lebih dari 10, sorry, 5 lebih dari 10, 5 lebih dari 2. Ini kalau kita kuadratkan, kan maknanya akan sama ya. Ya kan? Jadi, ketika bilangannya itu selalu positif, maka kita boleh mengkuadratkan. Karena tidak merubah esensi dari soal itu. Boleh. Dan ini mewakilkan bahwa oh ternyata GX-nya itu positif, maka boleh dikuadratkan. Solusinya adalah kita mengiriskan daerah daerah syarat dengan yang dikuadratkan. Jadi nanti bentuk ini dengan bentuk ini ketika kita udah dapat kita iriskan. Artinya kita mencari yang terkena irisan daerahnya dari bentuk yang ini dengan bentuk yang ini. Oke, kemudian yang kedua bentuknya negatif. Berarti bentuk yang mana negatif? Ini ya udah pasti negatif karena bilangan ini pasti negatif. Langkah pengerjaan gimana? Ya udah solusinya menggunakan daerah syarat sebagai HP-nya. Artinya apa? Kalau di sini adalah misalkan negatif 1, pasti di sini paling kecil di dalam akar kan 0. Berarti tinggal kita cari pembuat 0 di dalam akar aja dong. Iya dong, Pak. Iya. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan di sebelah kiri negatif, pasti di sebelah kanan negatif, pasti ruas kiri paling kecil 0. Ya enggak? Bentuk ini mungkin tidak. Masa sebelah sini lebih kecil dari sebelah sini? Tidak ya. Maka ini pasti himpunan kosong nanti. Kenapa, Pak? Karena ruas kiri aja 0. Masa 0 lebih kecil dari negatif? Kan tidak mungkin. Nah, makanya kalau ada bentuk seperti ini pasti dia himpunannya kosong. Karena tidak mungkin ada irisannya. Nah, gitu. Artinya kalau di sini 0, di sini negatif 1, masa 0 kurang dari negatif 1? Padahal 0 udah paling kecil tuh. Kan nggak mungkin di sini juga negatif. Gitu ya. Kemudian solusinya berarti kita langsung menggunakan daerah syarat aja. Artinya kita menggunakan pembuat 0 di dalam akar. Karena 0 adalah paling kecil di dalam akar itu. Nah, tapi kalau bentuknya itu bisa positif atau negatif atau kita belum tahu, artinya dia membuat variabel. Itu gimana, Pak? Kita mengkuadratkan dulu. Berarti kan kalau kita belum tahu, contohnya yang ini ya. Contohnya yang bentuk yang ini. Artinya kita bisa di bentuk ini bisa bernilai positif atau bernilai negatif. Kalau bernilai positif tadi kita apa? Kita boleh kuadratkan. Kalau bernilai negatif kita tidak boleh kuadratkan. Artinya kita bisa menulis hanya GX kurang dari 0. Oke, makanya di sini saya buat syarat solusinya adalah pertama kalau dia boleh positif, berarti kan boleh kedua-duanya tuh. Bila boleh positif, boleh juga negatif. Berarti bisa kedua-duanya juga kan. Maka kalau positif, kasusnya positif atau GX lebih dari atau sama dengan 0, itu kita kuadratkan. Ya, GX itu kan lebih dari atau sama dengan 0, kita kuadratkan, makanya dia boleh, ini kan bernilai positif kan artinya. Tapi kalau kondisinya dia negatif, berarti kita tinggal buat aja GX kurang dari 0. Nah, kemudian setelah itu kita menggabungkan. Ingat, menggabungkan bukan mengiriskan. Jadi kalau menggabungkan berarti bentuk yang pertama dengan yang kedua kita satuin. Jadi kita tidak melihat daerah mana yang terkena arsiran 2 kali atau apa itu. Jadi kita tinggal gabungin aja. Oh, berarti daerah yang GX lebih dari atau sama dengan 0 kita gabungkan dengan yang ini. Nah, kemudian kita gabungkan ya. Kemudian solusinya adalah irisan dari gabungan ini yang kita udah gabungkan tadi dengan daerah syarat. Jadi selalu kaitkan dengan daerah syarat yang dikasih tahu. Oke? Bisa, jadi diamati dulu ya bentuknya itu bentuk yang mana dia, yang ruas kanan belum tahu belum tahu dia positif apa negatif atau memang sudah tahu. Nah, Pak, kalau misalkan kasusnya kedua-duanya akar, ini kan pasti dia paling kecil 0 dan positif kan. Paling kecil 0 dan positif. Mungkin nggak negatif bentuk ini? Tidak mungkin. Berarti kita tinggal pakai dua syarat aja, yaitu syarat di dalam akar, ya kan? Berarti fx lebih dari atau sama dengan 0 dan gx lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kan dalam akar ini nggak boleh negatif, maka harus positif. Dalam akar ini selalu positif, maka bentuknya ini. Dan apa, Pak? Dan ketika bentuknya itu sama-sama positif, berarti kita kuadratkan. Ya, artinya bahwa kalau misalkan kedua ruas itu bentuknya positif, boleh kita kuadratkan karena tidak
tidak merubah bentuk soal. Pak, kenapa yang negatif tidak boleh dikuadratkan? Contoh deh, saya mempunyai permasalahan gini, min 5 kurang dari min 2. Setuju ya? Setuju, Pak. Kalau kita kuadratkan, arti jadi berapa nih? Jadi min 5 kuadrat kurang dari min 2 kuadrat. Jadinya 25 kurang dari 4. Apakah 25 dikurang dari 4? Kan tidak. Padahal maksud soal di sini udah betul. Artinya negatif 5 memang kurang dari negatif 2. Tapi ketika kedua harus kita kuadratkan, kok jadi salah ya? Nah, itulah kenapa ketika bentuk yang negatif, dia tidak boleh kita kuadratkan. Karena nanti maksud dan esensi dari soal itu jadi berbeda, malah jadi merubah soal. Berbeda kalau misalkan gini, 3 lebih dari 2, ya kan? Kalau kita kuadratkan, jadi 9 memang lebih dari 4. Artinya ketika dikuadratkan dan sebelum dikuadratkan, maknanya sama. Berbeda dengan bentuk yang ini. Jadi, ketika bentuknya itu belum tahu dia positif dan negatif, kita buat jadi 2. Kasus yang positif kita kuadratkan, kasus yang negatif kita sendirikan. Artinya GX memang kurang dari 0. Gitu. Bisa, Pak? Bisa, Pak. Bisa dong, Pak. Oke.